Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang perjalanan kami bersama rombongan, yaitu keluarga Budayana Indonesia Jawa Timur, mengadakan kegiatan baksos atau bakti sosial di beberapa wihara yang ada di Jawa Timur ini. Dan kemarin tanggal 14 Juni 2020, Majelis Budayana Jawa Timur bersama kami Sangga menempuh perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih Surabaya Banyuwangi ditempuh kurang lebih 5-6 jam. Memang cukup melelahkan. Namun setelah kita bertemu umat, yaitu yang pertama di Wihara Jaya Manggala, rasa capek itu hilang karena kita bisa mengetahui, bisa bertatap muka secara langsung dengan para pengurus, dengan para umat yang sudah berkumpul untuk bersilaturahmi dengan segenap pengurus Majelis Budayana Indonesia Jawa Timur dan serta Sangga di dalam suasana penuh keakraban yang mengaku sebagai umat Buddha. Disinilah kita betul-betul mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha, di mana di saat pandemik 19 ada wabah penyebaran virus corona ini, banyak masyarakat, juga khususnya masyarakat Buddhis, yang ikut terdampak. Kehidupan ekonomi mereka terganggu. Yang tadinya mereka bekerja dengan leluasa, dengan bebas, dengan adanya pandemik ini aktivitas mereka pun juga jauh berkurang, bahkan tidak ada, sehingga mempengaruhi penghasilan, mempengaruhi ekonomi mereka. Maka dari Surabaya, keluarga Budayana Jawa Timur membawa paket sembako yang dibagi-bagikan kepada masyarakat yang terdampak. Namun kita pilih dalam membagi itu adalah masyarakat yang layak menerima, karena kita juga dapat melihat ternyata di beberapa daerah juga banyak umat Buddha yang sudah mempunyai tingkat ekonomi yang cukup tinggi, sehingga mereka tidak layak lagi, tidak begitu membutuhkan lagi bantuan sembako. Jadi sembako yang dibawa rombongan ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima. Dan kita menerima daftar keluarga-keluarga Buddhis yang menerima dari pengurus yang ada di Wihara Jaya Manggala ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kepedulian, solidaritas di saat masyarakat kesulitan perlu kita tumbuhkan, perlu kita praktekkan terus-menerus. Inilah bukti bahwa segenap umat Buddha yang ada di kota maupun yang ada di desa selalu menjalin kerjasama, dan kita bisa mensubsidi sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Majelis Budayana Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Majelis Budayana Indonesia Jawa Timur maupun di kota-kota yang lain bisa mempunyai paket sembako tentunya berkat partisipasi, berkat donasi para dermawan-dermawan yang tergerak hatinya untuk memberikan sebagian materinya, uangnya,
atau sembakonya, kemudian dikumpulkan ke panitia, kemudian kita salurkan kepada umat yang membutuhkan. Menurut ajaran Sang Buddha, seseorang yang berdana, yang memberi kepada orang lain, maupun seseorang yang menerima bantuan dari orang lain, keduanya mendapatkan manfaat. Manfaat bagi mereka yang telah memberi atau berdana adalah telah menanam kebajikan. Kebaikan-kebaikan yang ditanam inilah yang suatu saat nanti, baik dalam kelahiran saat ini maupun kelahiran-kelahiran yang akan datang, timbunan kebajikan, jasa kebaikan ini tidak akan hilang, mengikuti kemana kita akan pergi. Jadi dengan sesering mungkin kita melakukan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita, ini bermanfaat, berguna sekali, atau akan menentukan warna seperti apa kelahiran-kelahiran yang akan kita alami, kelahiran-kelahiran yang akan datang. Namun juga ada kebaikan-kebaikan yang langsung membuahkan kebahagiaan, kesejahteraan, bukan tidak usah nunggu kelahiran yang akan datang, namun kelahiran saat ini juga bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Di lingkungan sekitar kita bisa kita lihat ada beberapa keluarga yang ekonominya, usahanya itu berjalan lancar. Ini tentunya tidak tiba-tiba, tidak kebetulan. Dalam ajaran Sang Buddha, bahwa segala sesuatu yang kita terima ada kaitan dengan hukum sebab dan akibat atau hukum karma. Bagi mereka yang dalam kelahiran yang lalu maupun kelahiran saat ini suka membagi, suka berdonasi makanan, suka memberikan makanan kepada orang lain, sekalipun sebetulnya makanan itu masih sangat dibutuhkan oleh dirinya, kurang kalau dikonsumsi, dimakan sendiri, namun masih ada kepedulian, masih ada rasa simpatik untuk membagi kepada orang lain. Ini tentunya akan membuahkan manfaat yang besar sekali. Dia masih peduli, tidak ego, tidak serakah terhadap materi, terhadap makanan. Semoga Bapak Ibu sekalian, ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan memberi, dengan berdana ini benar-benar dimengerti oleh umat Buddha, sehingga kita mendapat manfaat dari ajaran Sang Buddha. Kemudian si penerima juga mendapatkan manfaat. Yang tadinya kebutuhannya itu tidak tercukupi, yang tadinya itu lapar maupun haus, dengan ada pihak lain yang membantu, tentunya penderitaannya akan berkurang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sifat-sifat dermawan, sifat-sifat memberi, bila perlu kita sangat sekali tumbuhkan. Dan inilah salah satu ciri khas agama Buddhis, agama Buddha, yaitu dimulai dari memberi, dari berdana sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali kita melihat para romo atau rombongan dari Majelis Buddhayana Indonesia atau khususnya Jawa Timur sedang berbincang-bincang, membahas atau memberikan masukan atau memberikan sambutan, saran-saran ini tentunya bisa menyemangati umat Buddha yang masih atau sedang mengalami penderitaan yang berada di desa. Karena menurut penjelasan para pengurus dan juga para umat sendiri, di desa-desa itu kurang sekali mendapatkan pencerahan, kurang mendapatkan pembinaan kerohanian.
sehingga kadang-kadang semangat mereka turun. Dengan adanya kunjungan-kunjungan di beberapa wihara, di beberapa daerah yang terpencil, ya, daerah-daerah yang cukup jauh dari kota, ini benar-benar bermanfaat sekali untuk menumbuhkan kembali semangat umat Buddha yang ada di desa untuk selalu bertekun di dalam Dhamma, untuk tidak merasa kecil hati karena berada di jauh, karena berada di desa. Sifat solidaritas dari para pengurus, kemodulian para pengurus maupun dari sangga inilah yang bisa membuat umat-umat di desa merasa bahagia karena keluh kesah mereka, penderitaan mereka itu ada yang memperhatikan. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, para segenap donatur, para simpatisan umat Buddha yang masih berkenan untuk menyalurkan bantuan-bantuan baik materi maupun apa saja kami masih menerima, silakan salurkan di Yayasan Budayana Jawa Timur, kami akan menyalurkannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sudah memutuskan adanya kelonggaran PSBB. Namun demikian, di saat kita memberikan pengarahan kepada masyarakat di desa, kita juga selalu memberikan edukasi, memberikan pendidikan bagi mereka, memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga dapat kita lihat sekalipun di desa jauh dari keramaian dari kota, ternyata masyarakat di desa, khususnya ini umat Buddha, itu juga di saat datang ke wihara juga secara ketat melakukan protokol kesehatan dengan baik sekali. Masing-masing umat yang datang ke wihara membawa masker. Juga sebelumnya datang masuk di wihara mereka cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer. Kemudian juga kami ketika berkunjung di wihara ini juga membawa alat pengukur suhu. Nah, diharapkan betul-betul yang mempunyai suhu di atas 27 ke atas itu sementara waktu tidak kita pernah perkenankan untuk masuk wihara karena bisa mengganggu kenyamanan dari ibadah dari teman-teman yang lain. Namun kami juga memberitahu seandainya ada seseorang, ada umat yang mempunyai suhu lebih dari itu, seandainya harus balik pulang ke rumah, tentunya juga tidak boleh marah, karena ini demi kebaikan bersama untuk umat Buddha yang sedang beribadah. Dan juga kita lihat mereka juga menjaga jarak antara umat satu dengan umat yang lain sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan sesering mungkin kita turun ke lapangan, bertemu, berjumpa secara langsung, bertatap muka dengan masyarakat langsung, kita bisa mengetahui dan bisa merasakan, melihat kondisi yang sebenarnya di lingkungan masyarakat desa, terutama di umat Buddha. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dapat kita lihat ini adalah Wihara Jaya Manggala. Di sini di samping ada altar, yaitu altar Sakyamuni, namun juga ada altar yang lain, yaitu kita bisa melihat altar Dewa Bumi yang berada di depan wihara. Kemudian kita juga bisa melihat ada altar Kuan Im
juga masih berada di lokasi wihara. Dan ini bisa kita melihat pintu gerbang Wihara Jaya Manggala. Jadi begitu megah, tanahnya, lokasinya juga begitu luas, bisa untuk parkir mobil. Nah, ini adalah altar Dewa Bumi ya. Kemudian ini bagian teras dari Wihara Jaya Manggala. Jadi dapat kita lihat secara langsung, dapat kita tahu tempat ibadah sekalipun itu di desa, namun fasilitasnya maupun gedungnya juga cukup berkualitas. Tentunya umat Buddha di desa mempunyai wihara yang cukup besar, yang cukup megah. Ini juga tidak lepas dari para donatur-donatur pada waktu itu, dari kota, dari para pengusaha-pengusaha yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat desa, agar masyarakat desa yang secara ekonomi itu kurang bisa mempunyai tempat ibadah yang cukup memadai untuk beribadah. Ini adalah ruangan Dharmasala. Nah, ruangan Dharmasala ini yang rutin dipakai oleh umat Buddha untuk berpuja bakti, untuk mendengarkan ceramah Dharma ya, ataupun untuk kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain. Dan juga kita bisa melihat penerangan juga cukup, dan sesuai dengan arahan dari pemerintah juga di saat di dalam wihara, ruangan itu sirkulasinya harus lancar. Bahkan ada saran kalau ada AC itu tidak perlu dinyalakan, karena akan mempengaruhi sekali, bisa berpengaruh terhadap tingkat penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, dapat kita lihat begitu asiknya, begitu happy-nya, sekalipun mereka pada tutup mulut semua dengan masker, namun mereka cukup memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pengurus Majelis Budayana Jawa Timur maupun oleh Sangga yang memberikan arahan-arahan agar umat Buddha tetap menjalankan protokol kesehatan demi terkendalinya penyebaran wabah virus corona ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan usaha-usaha yang maksimal dari segenap pengurus dengan umat Buddha sendiri, dan tanggung jawab maupun kesadaran dari umat Buddha sendiri, wabah virus corona akan segera berlalu dan segenap umat Buddha dimanapun bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ini dapat kita lihat adalah Sangga atau biku sedang menyerahkan bantuan, yaitu alat ukur tensi atau suhu tubuh. Ini kita salurkan agar benar-benar bermanfaat untuk mencegah penyebaran wabah virus corona ini. Dan juga Sangga mengingatkan di saat foto pun juga menjaga jarak aman, sehingga betul-betul protokol kesehatan itu betul-betul kita jalankan dengan sangat ketat sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sekarang kita ke wihara. Dari wihara yang pertama tadi perlu waktu kurang lebih 1 jam. Ini wihara ini di tengah-tengah kebun atau kehutanan, yaitu hutan jati. Maka wihara ini pun juga diberi nama sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut, yaitu memakai kata jati, karena memang
di sekitarnya itu banyak pohon-pohon jati milik perhutani. Dan di sini di Wihara Jati Dhammaloka namanya. Wihara Jati Dhammaloka ini menurut penjelasan dan pernah saya bina, di sini ada salah satu aliran kepercayaan yang sudah mau bergabung dengan agama Buddha atau dibina secara agama Buddha, yaitu Buddha Wisnu. Mereka ciri khasnya para umat memakai pakaian ala atau tradisi dari Jawa, pakai belangkon, kemudian pakai jas, ya. Sekalipun sudah dibina secara agama Buddha, beberapa kebiasaan mereka, tradisi mereka pun tetap kita berikan kelonggaran agar ciri khas mereka, identitas mereka pun juga tetap terpelihara. Ternyata di saat berpuja bakti pun, parita atau doa yang diucapkan pun, yang pertama mengucapkan parita suci yang dari bahasa Pali. Kemudian mereka di sesi kedua mereka mengucapkan parita atau doa dengan memakai bahasa Jawa, ya. Ini membuktikan bahwa agama Buddha adalah agama yang toleran sekali. Terbukti beberapa tradisi yang sudah berkembang, beberapa tradisi atau kebiasaan para pengikutnya yang mempunyai latar belakang dari tradisi Buddha Wisnu tetap kita perbolehkan, di samping mereka juga belajar agama Buddha. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, penghargaan dan toleransi ini bukan saja terjadi di wihara ini, di Wihara Jati Dhammaloka ini, namun juga akan terjadi di wihara-wihara yang lain. Bahkan dengan kita memelihara, kita dengan menggunakan tradisi yang sudah berkembang puluhan tahun yang lalu, ketika kita kenalkan Dharma, itu jauh lebih mengena. Inilah prasasti, ya, prasasti dari Wihara Jati Dhammaloka di Desa Kalipahit, Kecamatan Tegal Limo, ya, diresmikan kurang lebih tahun 1912, ya, oleh seorang camat, ya. Ini kita bisa melihat suasana keakraban di Wihara Jati Dhammaloka ini. Ini kita lihat Bapak Tosin, ini seorang notaris selaku Ketua Majelis Budayana Indonesia Jawa Timur, sedang memberikan arahan-arahan atau memberikan kata sambutan kepada masyarakat yang hadir. Dan juga tentunya sambutan itu juga diawali dari tuan rumah, dari ketua maupun dari sesepuh dari wihara ini, untuk menjelaskan tentang keadaan umat, dan juga selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kunjungannya karena jauh-jauh dari Surabaya telah berkenan berkunjung, bukan sekedar berkunjung namun juga memberikan bantuan sembako. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kami selaku sangga juga pernah membina di wihara ini. Ternyata ketika kita datangi, kita bina, antusias umat itu luar biasa. Sekalipun itu hujan, ya, mereka pun tetap datang. Ini adalah gerbang dari Wihara Jati Dhammaloka. Dan di sebelah gerbang ini ada panggung yang biasa dipakai untuk tempat gamelan. Karena masyarakat di Wihara Jatiloka ini adalah masyarakat Jawa yang mempunyai kesenian Buddhis, yaitu campur sari seni Buddhis Bawono Manunggal, ya. Kalau biasanya itu gamelannya ini ditaruh di panggung ini. Ini adalah foto dari masyarakat Buddhis maupun dari kumpulan
seni Buddhis yang biasa menabuh gamelan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah sangga yang sedang memberikan sambutan atau memberikan wejangan dhamma kepada segenap umat yang hadir. Ya, tentunya karena keterbatasan waktu, kami bersama rombongan tidak bisa lama-lama di tempat ini. Ada juga rencana untuk berkunjung di salah satu alas, namanya Alas Purwo, yang tidak jauh dari Wihara Jatidhamaloka ini. Ini juga sangga sedang memberikan bantuan alat untuk mengukur suhu tubuh, suhu badan masyarakat, yang mudah-mudahan dengan bantuan alat ini bisa mendeteksi sedini mungkin gejala maupun bisa mengetahui kalau seandainya suhunya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul. Tentunya juga umat Buddha harus taat. Ya, ini umat ya. Kemudian yang terakhir yaitu Wihara Dhamma Mandala. Di sini dekat jalan besar. Dapat kita lihat Wihara Dhamma Mandala ini altarnya, ya, tata altarnya cukup bagus, ya, dekorasi altarnya cukup bagus. Ini bisa menginspirasi wihara-wihara yang lain untuk meniru, mencontoh, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, umat Buddha sekalipun di desa mempunyai kreativitas yang tinggi dan rasa baktinya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha cukup tinggi. Mereka dalam 1 minggu itu bisa berkumpul berpuja bakti sebanyak 2 kali, ya. Inilah Bapak Ibu gambaran tentang umat Buddha yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang kami kunjungi. Semoga kunjungan ini bukan yang terakhir, namun sebagai awal kami untuk bisa membina daerah-daerah yang kurang pembinaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu.